belajar ilmu tasawuf, ilmu sufi, yang diinginkan apa? Punya kekuatan-kekuatan luar biasa, kekeramatan yang dicari. Bukan itu. Hidup bukan hanya untuk kehidupan dunia ini. Untuk apa kekeramatan seperti itu? Itu bukan sufi. Itu bukan tasawuf. Bukan. Bahkan para kekasih-kekasih Allah malu kalau memiliki kekuatan-kekuatan seperti itu. Mereka berusaha untuk menyembunyikan. Mereka tidak mau. Para kekasih Allah selalu berusaha dalam kondisi tidak dikenal. Kalau kita Allahu Akbar, kita seperti membuka pameran kekeramatan supaya orang lain mengenal kita seperti apa. Lihat, saya punya kekuatan luar biasa, bisa menciptakan ini dan menciptakan itu. Kita panggil orang-orang supaya datang kepada kita. Kita sebarkan kekeramatan kita, kekuatan kita di YouTube. Coba lihat, untuk apa? Kalau memang tujuan kita lillahi ta'ala, karena Allah, kita takut dan kita malu. Setiap amal-amal kebaikan kita itu diketahui oleh orang. Fahadis, ketika mereka ceritakan, mereka tidak ingin kenikmatan tersebut itu diketahui dari mereka. Coba bayangkan, Anda mungkin pernah dengar kisah kekasih Allah, seorang arif billah, cucu baginda Rasulullah, Imam Ali Zainal Abidin, Habib. Coba mari kita belajar dari mereka. Seperti apa mereka? Bahkan demikian juga dengan para sahabat-sahabat Nabi, Ali bin Abi Thalib, yang beliau senantiasa mengayomi orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang miskin, dan mereka tidak tahu siapa yang membantu mereka. Seperti Sayyidina Umar, dia pikul sesuatu dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan bisa sampai seperti itu. Seorang Amirul Mukminin tapi memikul sesuatu dan diberikan kepada orang lain. Amirul Mukminin, coba lihat. Ali bin Abi Thalib, coba lihat. Sepanjang kepemerintahan beliau, mereka hanya mengetahui ada sembako. Yang sampai di depan pintu mereka. Hanya itu saja. Siapa yang membawa mereka tidak tahu. Kapan mereka tahu bahwa itu berasal dari Sayyidina Ali? Ketika Sayyidina Ali telah meninggal dunia. Begitu juga dengan Imam Ali Zainal Abidin, seorang arif, seorang alim, seorang sufi. Tidak ada yang tahu dari mana datangnya pemberian tersebut. Nanti ketika beliau telah pergi, telah meninggalkan dunia ini, baru mereka tahu bahwa yang memberikan tersebut dari tangan Imam Ali Zainal Abidin, yang digelari dengan as-sajjad, orang yang banyak sujudnya, yang banyak takutnya, yang sering meneteskan air mata. Coba lihat, itu seorang Habib yang takut kepada Allah, cucu baginda Rasulullah. Kita kalau ingin mencontoh mereka, hal-hal seperti ini yang harusnya kita contohi. Kita sembunyikan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita. Harusnya begitu. Ketika kita tidak ingin keburukan kita itu diketahui oleh orang lain, lakukan itu pada kebaikanmu. Jangan sampai kebaikanmu pun diketahui oleh orang lain. Takut kita. Semua kebaikan milik Allah, bukan punya kita. Kita ini kan hanya menjadi cerminan Allah, menjadi tangannya Allah saja untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kita hanya bayangannya Allah. Jangan sampai kita memposisikan diri sebagai pemilik kebaikan tersebut.
Harusnya Allah dikenal dengan kebaikannya. Sekarang kita yang menghijabi Allah. Bukan Allah yang dikenal, tapi kita yang dikenal. Bukan Allah yang dipuji, tapi kita yang dipuji. Coba bayangkan. Makanya tidak salah ketika hadis mengatakan bahwa tidak ada hijab antara dirimu dengan Allah selain dirimu sendiri. Memang kita adalah hijab. Kita tidak mampu lagi melihat Allah. Kita tidak mampu lagi mencintai Allah. Yang lebih kita cintai diri kita dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yang seharusnya kebaikan ini membuat kita semakin mengenal Allah. Semakin membuat kita dekat dengan Allah. Semakin merasakan kasih sayangnya Allah. Malah bukan itu lagi yang kita dapatkan. Tapi yang terbentuk di dalam diri kita, kepungahan, takabur, rasa sombong dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita jadi hijab. Makanya kan ini yang harus dihancurkan. Dirimu adalah hijabmu. Makanya ketika Allah mengundang Nabi Musa, memanggil. Lalu dia bertanya, ya Allah, bagaimana aku bisa semakin dekat kepada? Semakin ingin dekat. Kalimullah, orang-orang yang berkomunikasi dengan Allah ingin semakin dekat. Coba bayangkan. Kenikmatan memancing dia untuk meraih kenikmatan yang lain. Berterima kasih. Berterima kasih artinya apa? Berterima kasih adalah berusaha untuk semakin baik dengan apa yang dia miliki. Anda bisa sholat 2 rakaat. Anda meminta sama Allah, ya Allah, berikan kemampuan kepada saya untuk bisa menambah sholat ini menjadi lebih baik lagi. 4 rakaat, 6 rakaat, ditambah terus. Bukan kemudian merasa bangga kalau kita sudah melakukan itu, tidak. Merasa, ya Allah, ini belum bagus, ini belum baik. Ya Allah, perbaiki ibadah saya. Ya Allah, bantu, minta sama Allah. Itu orang-orang yang memang ingin dekat sama Allah. Makanya kan dalam hadis dikatakan, kalau memang Allah itu menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan tanamkan, Allah akan hujamkan ke dalam hati orang tersebut rasa kenikmatan, kelezatan untuk semakin dekat, semakin beribadah kepada Allah. Itu kalau Allah cinta sama orang tersebut. Tapi kalau Allah enggak memandang orang tersebut, yang kita takutkan, kan ada istilahnya istidraji. Istidraji itu diberi, tapi kita sebenarnya dijauhkan. Istidraj. Perlahan-lahan kita dijauhkan oleh Allah. Ini kan yang menakutkan. Kita nggak ingin seperti itu. Makanya Nabi Musa diberikan kondisi seperti itu, dia minta, ya Allah, bagaimana? Allah bilang, ikhlas nafsak ya Musa. Lepaskan seluruh yang kau miliki. Ikhlas. Hempaskan dirimu, nafsumu secara keseluruhan. Coba bayangkan. Secara keseluruhan harus dilepaskan. Selama masih ada setitik zarah. Coba bayangkan, setitik zarah. Maka setitik zarah tersebut yang akan menghalangimu untuk semakin dekat kepada Allah. Allah. Berat, ya memang berat. Jangan disederhanakan. Terkadang kita ini menyederhanakan sesuatu yang memang sebenarnya tidak sederhana. Kita gampang-gampangkan sesuatu. Islam itu bukan hanya sekedar beramal saja, bukan. Tapi bagaimana amalan ini kita lakukan dengan baik. Yang Allah mau terima itu amalan saleh. Amal yang baik. Amal soleh artinya apa? Soleh itu yang tidak punya kotoran di dalamnya. Bersih, suci. Soleh yang baik. Apa yang mengotori amalan kita? Amalan kita itu terkotori dengan diri kita. Dengan keinginan-keinginan kita. Keinginan yang terikat. Yang kita lengketkan. Yang kita tempelkan kepada amal yang kita kerjakan. Kan seperti itu. Anda berbuat baik, yang memang baik amal perbuatan Anda. Tetapi yang salah dengan amal perbuatan kita, ketika kita lengketkan saya dalam perbuatan baik tersebut. Bersedekah baik. Sholat baik. Memperhatikan orang baik. Senyum kepada orang baik. Tapi bermasalah ketika
Anda mulai memasukkan saya yang bersedekah, saya yang senyum, saya yang berbuat baik, saya yang sholat. Nah, saya inilah yang kemudian akan merusak amal Anda tersebut. Karena saya ini akan menjadi racun yang akan merusak sedikit demi sedikit perbuatan baik tersebut. Ketika engkau tidak dipuji, ketika engkau disakiti, ketika engkau tidak dianggap, ketika engkau ditolak dengan semua perbuatan-perbuatan baik, ketika engkau tidak dipandang, tidak dipuji, engkau kan merasa marah. Saya berbuat baik, tapi saya tidak dipuji. Ya Anda luka, Anda sakit. Sayanya yang sakit. Tapi perbuatan baik ya tetap baik. Makanya saya ini sebelum berbuat baik harus diperbaiki dulu. Kita enggak. Kita memperbanyak perbuatan baik, tapi saya kita lupakan. Kita tidak pernah mengolah, tidak pernah memperbaiki saya tersebut.